Diabetes mellitus adalah suatu penyakit gangguan metabolisme yang disebabkan oleh kelainan sekresi insulin, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan insulin yang ditandai dengan hiperglikemia. Diabetes mellitus dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, yakni diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, dan diabetes mellitus tipe lain. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan salah satu jenis yang paling banyak ditemukan, yaitu lebih dari 90-95%. Adapun penata laksanaan diabetes mempunyai dua tujuan akhir yang secara spesifik ditujukan untuk mencapai dua target utama. Yang pertama, menjaga agar kadar glukosa plasma berada dalam kisaran normal. Kedua, mencegah atau meminimalkan kemungkinan terjadinya komplikasi diabetes mellitus. Adapun komponen dalam penata laksanaan diabetes mellitus mencakup 5 komponen. Yang pertama, diet. Prinsip umum dari diet ini yaitu memberikan semua unsur makanan esensial, mencapai dan mempertahankan berat badan sesuai, memenuhi kebutuhan energi, mencegah fluktuasi kadar glukosa darah setiap harinya, dan menurunkan kadar lemak darah. Kedua, yaitu latihan. Berolahraga secara teratur dapat menurunkan dan menjaga kadar gula darah tetap normal. Saat ini, ada dokter olahraga yang dapat dimintakan nasihatnya untuk mengatur jenis dan porsi olahraga yang sesuai untuk penderita diabetes mellitus. Adapun prinsip latihan dari diabetes mellitus ini tidak perlu olahraga berat, olahraga ringan asal dilakukan secara teratur akan sangat bagus pengaruhnya bagi kesehatan. Ketiga, pemantauan. Meliputi pemantauan glukosa secara mandiri, hiperglikemia di pagi hari, pemeriksaan urin untuk glukosa, dan pemeriksaan urin untuk keton. Selanjutnya, yaitu ada pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan pengajaran. Kedua, pengelolaan informasi. Mengelola informasi mencakup beberapa komponen, yaitu patofisiologi sederhana, cara-cara terapi, pengenalan, penanganan, dan pencegahan komplikasi akut, serta informasi yang pragmatis. Dan yang terakhir, yaitu adalah dengan cara pengobatan. Berikut ini adalah beberapa obat yang dapat digunakan. Yang pertama adalah terapi insulin. Efek kerja insulin yang sudah sangat dikenal adalah membantu transport glukosa dari darah ke dalam sel. Kekurangan insulin dapat menyebabkan glukosa darah tidak dapat atau terhambat masuk ke dalam sel. Akibatnya, glukosa darah akan meningkat dan sebaliknya, sel-sel tubuh kekurangan bahan sumber energi sehingga tidak dapat memproduksi energi sebagaimana mestinya. Adapun penggolongan dari sediaan insulin yaitu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, insulin masa kerja singkat atau short acting insulin. Disebut juga dengan insulin reguler. Macamnya yaitu ada Novolin R dan Humulin R. Kedua, insulin masa kerja sedang atau intermediate acting, yaitu ada NPH. NPH dibagi menjadi dua macam, yaitu Novolin R dan Humulin R. Ketiga adalah insulin masa kerja sedang dengan mula kerja cepat, terdiri dari aspart, lipro, dan glulisin. Aspart macamnya yaitu Novolog, lispro macamnya adalah Humalog, dan glulisin ada Aprida. Yang keempat adalah insulin masa kerja panjang atau long acting insulin, yaitu ada Glargin, macamnya yaitu Lantus. Adapun efek samping dari kerja insulin yaitu bisa menyebabkan hipoglikemia, lipoatrofi, lipohipertrofi,
alergi sistemik atau lokal, resistensi insulin, edema insulin, dan sepsis. Terapi obat hipoglikemik oral. Pertama, golongan sulfonilurea. Efek sampingnya yaitu mual, diare, sakit perut, hipersekresi asam lambung, vertigo, bingung, ataksia, leukopenia, trombositopenia, dan lain sebagainya. Jenis obat: gliburida, glipizida, glikazida, glimepirida, dan glikuidon. Kedua, golongan meklitinida dan turunan fenilalanin. Kedua golongan senyawa hipoglikemik oral ini bekerja meningkatkan sintesis dan sekresi insulin oleh kelenjar pankreas. Umumnya senyawa obat hipoglikemik golongan meklitinida dan turunan fenilalanin ini dipakai dalam bentuk kombinasi dengan obat-obat anti-diabetik oral lainnya. Contoh obat meklitinida yaitu repaklinid. Contoh obat turunan fenilalanin yaitu neteglinid. Ketiga, golongan biguanida. Efek sampingnya yaitu nausea, muntah, diare, dan dapat menyebabkan asidosis laktat. Contoh obatnya yaitu metformin. Selanjutnya adalah obat sensitizer golongan thiazolidinedione atau TZD. Golongan obat ini bekerja dengan meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin dengan jalan berikatan dengan PPAR atau peroksisom proliferesator aktif reseptor gamma di otot, jaringan lemak, dan hati untuk menurunkan resistensi insulin. Senyawa TZD juga menurunkan kecepatan glikoneogenesis. Efek samping yang paling sering dikeluhkan adalah penambahan berat badan dan retensi cairan, sehingga terjadi edema perifer dan peningkatan kejadian gagal jantung kongestif. Adapun obat-obat dari jenis golongan ini adalah rosiglitazone, pioglitazone. Obat hipoglikemik oral golongan selanjutnya yaitu inhibitor katabolisme karbohidrat yang terdiri dari inhibitor alpha-glukosidase yang bekerja menghambat absorpsi glukosa dan umum digunakan untuk mengendalikan hiperglikemia postprandial atau disebut juga dengan starch blocker. Golongan inhibitor alpha-glukosidase yaitu hanya mempengaruhi kadar glukosa darah pada waktu makan dan tidak mempengaruhi kadar glukosa darah setelah itu. Obat-obat jenis ini dapat diberikan sebagai obat tunggal atau dalam bentuk kombinasi dengan obat hipoglikemik lainnya. Pengobatan ini dianjurkan untuk memberikan bersama suap pertama setiap kali makan. Efek samping obat ini adalah dapat menyebabkan perut kurang enak, lebih banyak flatus, dan kadang-kadang diare yang akan berkurang setelah pengobatan berlangsung lebih lama. Obat ini hanya mempengaruhi kadar glukosa darah pada waktu makan dan tidak mempengaruhi kadar glukosa darah setelah itu. Bila diminum bersama-sama obat golongan sulfonilurea atau dengan insulin, dapat terjadi hipoglikemia yang hanya dapat diatasi dengan glukosa murni, jadi tidak dapat diatasi dengan pemberian gula pasir. Adapun obat-obatan yang termasuk di dalamnya adalah akarbos dan miglitol.